Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Fegi sebagai guru pendidikan kewarganegaraan. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa membuat video pembelajaran untuk tugas PPKN ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa agar lisan ini diberikan kemudahan dalam memaparkan materi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalam materinya ini terdapat 5 unit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri, saya Laili, bersama Delvan sebagai pemateri unit 1, lalu ada Dinda dan Randy sebagai pemateri unit 2, lalu ada Neja sebagai pemateri unit 3, lalu ada Karina sebagai pemateri unit 4, dan yang terakhir ada Agan dan Fani sebagai pemateri unit 5. Sebelum masuk ke presentasinya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita terkait pelajaran PPKN, yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana pada pembahasan kali ini kami akan membahas secara spesifik mengenai Bhinneka Tunggal Ika pada unit 1 sampai 5. Langsung saja untuk materi Bhinneka Tunggal Ika unit pertama ini yaitu mengenai mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Yang pertama, untuk pengertiannya. Pasti di antara kalian ini tentang pengertian Pancasila ini sebagian ada yang sudah mengetahui dan sebagian lagi ada yang belum mengetahui. Namun saya akan memberikan lagi pengertiannya menurut pendapat saya. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Jati diri di sini berarti keadaan atau ciri khusus seseorang. Jati diri merupakan identitas dalam konsep lebih luas, sedangkan identitas adalah pandangan subjektif pada diri sendiri. Identitas dalam kehidupan terbagi menjadi 2, ada identitas individu dan juga ada identitas kelompok. Yang pertama, identitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada identitas pribadi, yaitu informasi yang melekat pada diri seseorang. Contoh, nama, tanggal lahir, NIK, dan lain-lain. Yang kedua ada identitas seksual, yaitu orientasi seksual yang dimiliki seseorang. Contohnya, heteroseksual, gay, lesbian, dan sebagainya. Yang ketiga ada identitas gender, yaitu jenis kelamin seseorang, laki-laki atau perempuannya. Yang keempat ada identitas kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang kedua identitas kelompok yang bisa ditemui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada identitas nasional, yaitu identitas yang menunjukkan dan mengidentifikasi tempat asal seseorang. Yang kedua ada identitas agama, keyakinan yang dipercayai dan dipeluk oleh seseorang sehingga menjadikannya sebagai umat beragama tertentu. Yang ketiga ada identitas suku, yaitu asal suku seseorang yang membuatnya berbeda. Contoh, suku Jawa berbeda dengan suku Batak. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai terbentuknya identitas. Ada 2 pendapat terbentuknya identitas, diantaranya yang pertama, identitas itu given atau terberi. Identitas menempel secara alamiah pada suatu individu atau kelompok. Contohnya, ciri fisik seseorang, berkulit putih, berkulit hitam, rambutnya lurus, atau rambutnya keriting, atau terlahir sebagai albino, dan sebagainya. Identitas terbentuk dari hasil rekayasa. Identitas yang terlahir dari interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Contohnya, jati diri bangsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai unit 1
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvan akan melanjutkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Kenapa sih Indonesia itu disebut negara yang berbineka? Indonesia disebut negara yang berbineka karena Indonesia dikenal dengan yang pertama, bangsa yang majemuk, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa daerah, dengan interaksi dan integrasi. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara budaya yang beragam atau multikultur. Yang ketiga, Indonesia terdiri dengan lebih dari satu kelompok atau heterogen, tanpa interaksi dan integrasi. Di samping itu, lawan kata heterogen adalah homogen, yang berarti sejenis. Kesimpulannya, jati diri bangsa Indonesia yaitu keberagaman dan kebinekaan. Ada 4 tipe jati diri identitas. Yang pertama, individu yang alami. Contohnya ciri fisik dan ciri psikis. Yang kedua, identitas individu yang terbentuk secara sosial, terbentuk dari hasil interaksi secara eksternal. Selanjutnya, identitas kelompok alami. Contohnya ras. Ras adalah pengelompokan manusia atas dasar-dasar lokasi geografis, warna kulit, dan bahan fisiologis. Penggolongan ras ada dalam 5 kelompok besar. Ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Negroid, ras Indian, ras Melayu. Dan terakhir, identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Contohnya, negara Indonesia yang terbentuk karena perjuangan rakyatnya, yaitu pada perang dan perjanjian diplomat. Identitas bangsa Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno pada pidato Pancasila tanggal 1 Juni 1945, terbentuknya Pancasila digali dari dasar tradisi masyarakat. Dan menurut Muhammad Hatta pada pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 yang terletak di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, Pancasila jangan hanya menjadi alma bibir saja, tapi terterang dalam hati dan tercermin dengan perbuatan. Jadi, Pancasila dijadikan payung dan bingkai Indonesia yang merupakan negara majemuk. Akan mengenai materi berikutnya, yaitu unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Pertama, mengenali keragaman. Keinginan untuk berinteraksi antar satu sama lain merupakan ciri yang melekat pada diri manusia. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Interaksi dilakukan dengan cara mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, ataupun simbol tertentu. Proses mengenali yang lain selain disebut dengan interaksi, dapat pula disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi adalah penanaman, penyebaran, nilai, adat istiadat, cara pandang, ataupun pemahaman dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Sosialisasi membuat seseorang atau sekelompok orang menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya dengan tujuan untuk mengenalkan ataupun mempengaruhi orang lain. Pada sebuah kelompok, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Karena itu diperlukan negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu individu maupun kelompok. Negosiasi dalam mencari jati diri kelompok bertujuan untuk mencari titik temu agar satu identitas disepakati sebagai jati diri kelompok. Keberagaman dalam kelompok yang berkaitan dengan terbentuknya jati diri membutuhkan payung Bhinneka Tunggal Ika untuk mengayominya. Yang kedua, menyadari keragaman. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, terdapat lebih 1.300-an suku bangsa di Indonesia tahun 2010. Menurut Kemendikbud, tercatat ada 718 bahasa daerah. Di Indonesia sendiri ada 6 agama nasional yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama nasional, ada agama daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Permalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Randy. Terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan dari materi unit kedua. Yang ketiga itu ada identitas negara Indonesia. Identitas negara Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu ada identitas primordial dan ada identitas nasional. Identitas primordial yaitu merupakan jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa keberagaman. Primordial sendiri adalah rasa cinta terhadap budaya atau wilayah. Primordialisme adalah
yaitu menganggap dan membandingkan budaya sendiri lebih bagus dari budaya lain. Dan untuk identitas nasional, yaitu satu warna atau identitas karena rasa cinta pada tanah air, kesatuan dan persatuan terhadap bangsanya. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada cara menemukan sikap hormat terhadap tradisi atau budaya masyarakat di Indonesia, yaitu memiliki kesadaran tentang kebinekaan tak hanya sekadar ada diakui tapi juga saling dikenali, mengelola keberagaman sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Yang ketiga, menghargai keberagaman, berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya. Dan yang terakhir itu adalah bersosialisasi dengan cara mengenal satu dengan yang lainnya. Baik, cukup sekian dari penyampaian saya. Akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ada di unit 3, yaitu kolaborasi antar budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya dan mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang pertukaran budaya di pentas global. Lalu, apa sih yang dimaksud dari pertukaran budaya? Pertukaran budaya merupakan sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Pertukaran budaya ini merupakan hal yang sangat bagus, mengingat kebudayaan merupakan sebuah unsur penting di dalam sebuah negara. Budaya merupakan hal pemikiran suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan mempunyai andil yang cukup penting dalam perkembangan suatu negara. Tujuan pertukaran budaya ini adalah agar saling memahami dan menghormati budaya satu sama lain demi terciptanya hubungan antar negara yang erat dan solid. Melalui pertukaran budaya ini, kita dapat saling pengertian dasar sosial setiap bangsa, dapat saling dipahami seperti bahasa adat istiadat dan tradisinya. Pertukaran budaya merupakan pertukaran informasi seperti pelajar seniman, adat, ide tradisi budaya, dan lain-lainnya antara dua negara atau lebih di mana masing-masing budaya tersebut diperkenalkan atau dipertukarkan. Dampak positif dari pertukaran budaya ini yaitu kita dapat mempelajari budaya lain, memperkenalkan budaya antar negara, mengikat tali persaudaraan, atau menambah juga ilmu pengetahuan. Ada pula dampak negatifnya, yaitu melunturnya nilai kebudayaan lokal dan hilangnya kesenian tradisional dan perubahan gaya hidup. Faktor yang terjadi pertukaran budaya ini yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, penemuan baru, sikap terbukanya terhadap perubahan standar hidup, dan keadaan masyarakat yang menjemuk. Terima kasih. Unit 5. Belajar dari kekayaan tradisi. 6 manfaat keberagaman kebudayaan yang patut dipahami. 1. Identitas negara. Negara kepulauan terbesar adalah Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan keragamannya. 2. Masyarakat yang toleran. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan kehadiran orang luar tanpa mengecualikan orang tersebut, perbedaan agama, suku, ras, budaya, seakan-akan tidak mempengaruhi penduduk Indonesia. 3. Objek wisata di setiap daerah. Di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga akan meninggalkan sejarah yang bermanfaat bagi generasi penerus. Bisa juga dijadikan objek wisata seperti monumen, museum, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya,
ada kaya akan pengetahuan. Kebudayaan Indonesia terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya itu terdiri atas busana, bahasa, kuliner, rumah adat, dan banyak lagi. Atau bahkan mitos-mitos adat kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagai masyarakat, kita pasti ingin mempelajari kebudayaan tersebut. Selanjutnya, ada daya tarik wisatawan. Para wisatawan pasti penasaran dengan kekayaan budaya Indonesia yang sangat indah dan eksotis. Contohnya, di daerah Bali, Yogyakarta, Papua, dan tempat lainnya, setiap tahun turis yang datang ke tempat tersebut akan menghasilkan devisa yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, ada pemersatu bangsa. Kebudayaanlah yang mempersatukan kita. Seni batik yang ada di Jawa bahkan tidak hanya berada di Jawa, tapi ada di seluruh daerah Nusantara. Ketika batik diklaim oleh negara lain, yang diprotes bukan hanya orang Jawa tetapi seluruh Indonesia. Inilah bukti bahwa kekayaan budaya sebagai alat pemersatu karena fungsinya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.